Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Seperti biasa, tetapi bukan biasa. Tidak boleh ada amal yang dianggap biasa. Kita mulai dengan membacakan sedikit fadilah. Masih ingat Pak? Hari Selasa yang lalu fadilah apa? Sholat qobliyah asar 4 rakaat. Nopo fadilah? Diharamkan masuk rakaat. Mendapat doa Nabi rahimallah imro'an, semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Diharamkan badannya dari api neraka. Kemudian dipastikan akan mendapat ampunan dari Allah Ta'ala. Masya Allah. Hal ini membuktikan bahwa amalan ini sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka kita kerjakan semata-mata karena Allah. Sak menika berikutnya pahala sholat sunnah 6 rakaat setelah maghrib dan pahala menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghrib 6 rakaatin. Barang siapa sholat setelah maghrib 6 rakaat, lam yatakallam fima bainahunna bisu'in. Di antara sholat-sholat itu dia tidak menyelainya dengan pembicaraan yang buruk. Adalna bi ibadati sintai asyrata sanatan, maka amalan tersebut membandingi ibadah 12 tahun. Masya Allah. Riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam Huzaimah dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis warid, yang diriwayatkan dari satu jalur periwayatan. Barang siapa sholat setelah maghrib 6 rakaat, di antara sholat-sholat itu dia tidak menyelainya dengan pembicaraan yang buruk, maka amalan tersebut membandingi ibadah 12 tahun. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, man sholla ba'dal maghrib 6 rakaatin. Barang siapa sholat setelah maghrib 6 rakaat, ghufirat lahu dzunubuhu, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, man sholla ba'dal maghrib 20 rakaat. Barang siapa sholat setelah maghrib 20 rakaat, maka
Allah akan membangunkan baginya baitan fil jannati, satu rumah di surga. 20 rakaat. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, ini hadis berikutnya. Beliau mengatakan, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa sholaitu ma'ahu, kemudian aku sholat bersama beliau. Nek saniki nyedaki kiai sholat bareng kiai ini sahabat mendekati Kanjeng Nabi, sholat bersama Nabi, sholat sunnah. Fasolah itu ma'ahu al-maghrib, oh sholat maghrib dulu. Sahabat Hudzaifah sholat maghrib. Fasolah, kemudian baginda Nabi terus sholat ilal isya'i, sampai masuk waktu isya. Rawahu an-Nasa'i bi isnadin sahih, diriwayatkan Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Apa kesimpulannya hadirin yang mulia? Kesimpulannya satu, waktu antara maghrib dan isya ini termasuk waktu yang sangat bagus untuk dipenuhi dengan sholat-sholat sunnah. Minimal tadi yang diriwayatkan, yang muncul fadilah besar adalah 6 rakaat. Kemudian kesimpulan yang kedua yang perlu diketahui berikutnya, yang nomor 2, sholat 6 rakaat ini pahalanya bisa terhasil, kata para ulama dalam kitab-kitab fikih, dengan sembarang sholat apa saja yang kita kerjakan. Ba'diyah maghrib itu nggih dihitung. Awabin itu sebetulnya bukan maksudnya itu nggih. Awabin itu kan artinya orang-orang yang kembali. Sholat duha itu juga disebut sholat awabin, orang-orang yang kembali. Di saat manusia banyak yang sibuk dengan urusan dunia, tetapi dia ini mau meluangkan waktu untuk sholat di waktu itu, berarti termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, termasuk sholat antara maghrib dan isya ini juga disebut sholat awabin, sholatnya orang-orang yang kembali. Karena sering waktu ini pun juga waktu ghaflah, capek seharian kerja, sampai rumah menjelang maghrib, akhirnya maghrib ini untuk macam-macam urusan yang banyak yang belum tertunaikan selama sehari. Di waktu yang sangat sibuk ini menyempatkan diri sholat 6 rakaat, oh berarti ini termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Insya Allah hadirin yang mulia, kita niatkan. Terus di akhirnya lagi-lagi kita tambahkan nutrisi. Allah menawarkan pahala begitu banyak untuk sholat-sholat ini, berarti amalan-amalan ini sangat dicintai oleh Allah, sangat diridhoi oleh Allah. Maka aku kerjakan semata-mata mencari ridho Allah. Pokoknya bang ya, ini akhir setiap amalan itu ditambahi seperti itu. Setelah kita menghadirkan fadilah, kemudian kita tambahkan tadi fadilah-fadilah demikian besar yang ditawarkan Allah, menunjukkan Allah sangat cinta, sangat ridho kepada amalan ini. Terus terakhir, maka ku kerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala.
Kita lanjutkan fikih kita bab ijarah. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orangnya dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan Allah jadikan faqih. Fikih niku artinya kefahaman. Faqih artinya orang yang faham. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka orang itu akan Allah jadikan faqih, orang yang faham fiddin, dalam urusan agama. Nah, di antara tanda orang ini mau dibikin paham, orang ini mau belajar. Semoga termasuk kita, amin amin amin. Maka jangan bosan-bosan. Kalau bosan juga ditepis. Nabi sendiri mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minas sa'amati wal malalah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejenuhan dan kebosanan. Kemarin sudah kita mulai atau belum? Yang ijarah sewa sudah dimulai, dibaca sudah. Musyakoh sudah selesai. Kemudian baru mau masuk ijarah. Monggo. Dan menikah. Sakit ya? Paling kita bawa ke klinik. Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ijarah atau persewaan, segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, serta tetap tidak berubah, maka sesuatu tersebut boleh disewakan apabila manfaatnya tersebut bisa dipastikan dengan salah satu dari dua cara, yaitu dengan waktu atau pekerjaan. Maka kemutlakan ijarah tersebut mengharuskan bayar terlebih dahulu atau bayar muka, kecuali jika ada persyaratan bayar belakang. Akad ijarah itu tidak batal sebab kematian salah satu pihak dari penyewa dan yang menyewakan. Akad tersebut menjadi batal sebab kerusakan barang yang disewakan. Sedangkan penyewa tidak wajib menanggung kerusakan barang kecuali karena kecerobohannya. Dalil diberlakukannya ijarah dalam Islam adalah ayat-ayat Al-Quran, antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apabila mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Surat At-Talaq ayat 6. Dan juga berdasarkan hadis Nabi SAW antara lain dari Abu Hurairah anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ada 3 orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat nanti, yaitu orang yang berjanji kepadaku lalu mengkhianatinya, orang yang menjual arak dan memakan hasil penjualannya, dan orang-orang yang mempekerjakan orang lain lalu orang tersebut melakukan pekerjaannya dengan baik, tetapi orang yang menyuruhnya tidak memberikan upah. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan bekam atau canduk, dan beliau memberi upah kepada tukang canduk tersebut. Andai kata beliau memastikan kemakruhan pekerjaan itu, maka beliau tidak memberinya upah.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Belum ada catatan sama sekali. Ini nampaknya sudah dibaca kemarin ya. Nih. Belum ada catatan. Iya. Kita catat ya. Akad ijarah. Sudah ya? Sewa mobil itu dulu kan Kemarin musafir dan ijarah. Iya. Ada dua syarat. Dibatasi, Iya. ya, dibatasi dengan waktu. Oh, nggih sudah itu berarti. Iya. lanjut aja Iya. Itu sudah syarat ijarah. Iya. Ijarah ain, ijarah dhimah sudah belum? belum waktunya dari tanya Nah. Dibaca tapi termengembang pertanyaan yang lain. Oh begitu. Zih, Belum. zih kita sempurnakan, insya Allah. Akad ijarah dalam kurung sewa. Yaitu akad untuk mengambil manfaat. Singkat saja ya, akad untuk mengambil manfaat dengan syarat-syarat yang tertentu. Akad untuk mengambil manfaat dengan syarat-syarat yang tertentu. Kemudian kita tulis syarat-syarat akad ijarah. Syarat-syarat akad ijarah. Yang pertama, ada ijab dan qabul. Ada ijab dan qabul. Titik. Sebagian ulama membolehkan juga dengan sistem mu'atoh, seperti jual beli. Dulu ketika kita membahas jual beli, Pak, itu kan ada pendapat namanya mu'atoh, jual beli yang tanpa akad, langsung ambil barang, langsung serahkan uang. Kadang-kadang akad dengan mesin. Pripun iki akad dengan mesin nih? Bagaimana bisa akad? Minuman-minuman tertentu ada ini Fanta 5.000, Milo mesti berapa, cemplungi duit keluar barang. Ini akad dengan siapa ini, Pak? Mesin. Akad dengan mesin bisa bicara. Jadi hari ini jarang sekali orang yang mengucapkan akad sempurna dalam muamalah mereka. Nah, seperti ini kalau menurut pendapat yang unggul itu nggak boleh. Akadnya jadi fasid, berdosa pelakunya. Kabar gembiranya sebagian ulama membolehkan namanya apa tadi? Mu'atoh, jual beli, sewa menyewa. Itu menurut sebagian ulama sah dikerjakan dengan mu'atoh. Mu'atoh. Akad muamalah yang tidak ada akad yang sempurna.
Oke. Kemudian syarat yang kedua, pekerjaan manfaat yang disewa harus sudah jelas. Manfaat yang disewa harus sudah jelas. Ini syaratnya nomor 2 ini. Ini enggak urut, tidak sesuai kitab ini. Yang nomor 1 tadi ada ijab dan qabul. Tetapi menurut sebagian ulama sah juga dengan mu'atoh. Syarat yang kedua, manfaat yang disewa harus sudah jelas dan dibatasi ada kalanya dengan waktu atau objek amal. Kemarin sudah kita bahas ya. Manfaat yang disewakan itu ada pembatasnya. Waktu, mobilmu tak sewa 3 hari, mobilmu tak sewa harian. Berapa per hari? 300.000. Oh iya, ini namanya pembatasan dengan waktu. Kamu tak suruh kerja jahit di tempatku ya, 3 hari kamu tak upahi 500.000. Mau jahit apa saja terserah kita. Yang penting dia kerja di kita 3 hari. Mau kita suruh jahit celana panjang, celana pendek, baju, topi, terserah kita. Ini namanya pembatasan dengan waktu. Ada kalanya pembatasan dengan objek amal. Travel, ojek, grab, gojek. Ini termasuk ijarah yang pembatasannya dengan objek amal. Diantar sampai sini, sampai Madiun, sampai Mauspati, upahnya sekian. Namanya pembatasan dengan objek amal. Nggih, perbuatan nggih. Termasuk ini, kita jahitkan baju itu objek amal. Kita datang bawa kain, kasihkan penjahit sampai jadi baju. Beda dengan tadi, kita undang si penjahit ke rumah, pokoknya mas penjahit, sampean tak pekerjakan 3 hari, ini mau jahit apa saja terserah kita. Yang penting dia 3 hari kerja di kita. Ini pembatasan dengan waktu. Oke. Kemudian nomor 3, syarat yang ketiga, besarnya upah harus sudah dijelaskan ketika akad. Besarnya upah harus sudah dijelaskan ketika akad. Tidak boleh napa niku istilahnya Pak, upahnya berdasarkan tepo seliro. Napa niku? Upah berdasar napa Pak? Saikhlase. Akad ijarah mempekerjakan seseorang tanpa di awal ada penjelasan tentang upah. Ini akadnya jadi fasid. Akad sewanya tidak sah. Fasid itu tidak sah, rusak jadinya. Pak tukang kerja di tempat saya ya. Nggih Pak, siap. Harian nggak usah borongan, harian saja. Ya Pak, siap. Langsung unuk tukangnya datang kerja. Di akhir baru ngomong, upahnya berapa sampean? Nggak boleh. Ini akadnya jadi fasid.
berdosa itu pelaku akadnya Pak. Di awal. Harus di awal. Jelas ya. Tapi kadang kalau kita suruh, udah nanti aja, gimana itu? Biasanya umumnya berapa? Hanya kita kadang kalkulasi aja, hanya orang ada tukang sekian. Kadang-kadang yang terjadi itu malah nggak ada akad. Nggak ada akad berarti ya, nggak ada apa-apa, ini nggak ada ikatan hasilnya. Banyak di kalangan kita ini terjadi perkara-perkara tanpa akad. Contoh, Mas tulung ini minta tolong Pak, tolong kau betulkan genteng rumahku, minta tolong besok kamu datang, sampean betulkan genteng rumahku. Kalau ini nggak ada akad memang ini Pak, nggak bayar pun nggak apa-apa secara fikih muamalahnya. Jangan nyegat bis, Bung Rahayu lewat, nggak, numpang ke Jogja ya Pak. Iya Mas, silahkan. Nggak usah bayar, nggak ada akad, namanya numpang. Nyambat 2 hari. Nyambat niku bermakna mempekerjakan atau enggak nih? Betul ya. Kalau nggak ada akad terus dikasih uang seikhlasnya, boleh-boleh saja. Rawan, hasilnya itu rawan. Akad ini disyaratkan untuk, seperti sudah beberapa kali saya sampaikan, untuk menyatakan adanya antarodin yang menjadi dasar seluruh muamalah, saling ridho Pak. Tampaknya keridhoan dengan dilafatkan, dan ridho adalah dasar utama sahnya seluruh akad muamalah ini Pak. Keridhoan yang sempurna. Maka perjanjian pembagian keuntungan dalam akad bagi hasil harus sudah dijelaskan di awal. Dalam akad sewa ini berapa upahnya dijelaskan di awal. Begitu ya. Nomor 4. Ini terjadi ketika orang bekerja kontrak. Ini salah satu saya pernah konsultasi orang yang bekerja di Malaysia itu kan kontrak 1 bulan 1 juta, harus 5 bulan atau 6 bulan minimal. Tapi di sana bekerjanya itu tidak disebutkan itu bekerja ternyata 19 jam. Itu sehingga dari teman saya itu dia merasa keberatan sehingga tidak kuat 2 bulan 3 bulan terbalik. Jadi seperti itu, apa perlu selesai kerjanya sekian jam? Itu tadi sudah disebutkan ya, manfaat yang disewakan harus sudah dijelaskan. Jadi pekerjaan apa yang mau dibuat itu di awal harus sudah dijelaskan. Kalau itu tidak dijelaskan, maka akadnya jadi fasid, rusak, batal. Berarti walaupun kontraknya katakanlah di awal disepakati 4 bulan, hanya saja pekerjaannya kok tidak dijelaskan, ini akadnya berarti kan tidak sah. Karena tidak sah berarti tidak ada ikatan. 2 bulan pulang nggak apa-apa. Seperti yang dicontohkan Ustaz tadi, kalau bekerja jahit 3 hari, 3 hari jahit kan tidak waktunya berapa jam kerja tidak disebutkan. Berarti kan itu 3 hari berarti kan 3 kali 24 jam.
Gimana Pak? Yang dulu itu jahit 3 hari itu kan contoh yang nggak boleh itu malahan. Kan yang boleh tadi kan pekerjaannya dibatasi dengan salah satu dari 2 perkara, waktu atau mahal, objek sampai mana batasnya yang mau dikerjakan. Contoh waktu, jahit di saya 3 hari. Contoh yang objek, ini jahitkan kain ini sampai jadi. Nih. Kalau digabung, jahitkan kain ini sampai jadi harus 3 hari, malah tidak sah. Dulu takdir jadinya. Ya kalau selesai 3 hari. Kalau sakit, sehari jahit stroke. Alhamdulillah, kacau jadinya. Makanya pembatasnya ini salah satu dari 2 perkara ini. Nah, semacam kerja di Malaysia ini kalau mau dibatasi waktu, mestinya bunyinya begini: kamu kerja apa namanya, bersih kantor selama 5 bulan, per hari 8 jam kerja, mestinya begitu. Nah, begitu ya. Sekarang berikutnya syarat yang nomor 4 ya. Akad ijarah tidak boleh digunakan dengan sengaja untuk mengambil zat suatu barang. Nih, akad ijarah tidak boleh digunakan dengan sengaja untuk mengambil zat suatu barang. Jadi akad ijarah itu hanya ngambil manfaat. Manfaat itu tidak mengurangi apa Pak? Zat. Nih, nyewa mobil, yang diambil manfaat mobil, bukan mobilnya diperadali. Nyewa apa malih? Tidak boleh digunakan dengan sengaja untuk mengambil zat suatu barang. Nyewa penjahit, itu maksudnya ya nyewa manfaat yang keluar dari dirinya. Makanya akad ijarah itu ngambil manfaat. Karena akad ijarah ini adalah mengambil manfaat, maka tidak boleh digunakan dengan sengaja untuk mengambil zat barang. Kambingmu saya sewa untuk saya ambil susunya, tidak boleh. Kambingmu saya sewa untuk saya ambil susunya. Kalau ngambil zat itu ya namanya jual beli. Sini tak belinya susu kambingmu, begitu. Nih. Kalau sewa mobil itu bukan mengambil zat, mengambil manfaat Pak. beda dengan saya. Mengambil zat itu ya, meradali mobil. Nih. Sewa mobil itu mengambil manfaat. Kalau zatnya ya dibawa, memang tidak mungkin bisa mengambil manfaat kalau tidak membawa zatnya. Nih. Zatnya dibawa, diambil manfaatnya saja. Masya Allah. Nih. Yang mudah susu kambing itu ya. Yeah. Ini adik-adik SMA semua ini. Oh ya, kita ini sekarang babnya bab muamalah ini, Dek. Bab muamalah jual beli. Ini harus lurus ya. Nanti akan ada pertanyaan di akhirat tentang harta. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan.
min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat harta itu dan kemana kau belanjakan. Kadang-kadang sebuah harta itu dihukumi haram, kadang karena zatnya harta ini memang haram. Daging babi, walaupun jual beli pakai ijab kabul, ku beli daging babimu dengan harga per kilo 100.000. Ya, saya jual, ikhlas, salaman. Walaupun akadnya lengkap, sah kata. Tapi karena zatnya ini sudah haram, ya tetap haram saja. Akadnya tadi jadi tidak sah. Itu yang pertama, haram sebab zatnya memang haram. Keharaman yang kedua timbul sebab salah. Adik-adik beri-berian. Keharaman yang kedua, yang pertama apa tadi? Haram sebab zatnya, barangnya itu memang haram. Keharaman yang kedua, barangnya halal, gedang, godok, tapi akad mendapatkannya salah. Ini kisah haram. Kadang-kadang yang haram akadnya saja, barangnya halal. Kadang-kadang akadnya haram, barangnya juga haram. Contoh yang akadnya haram, barangnya juga haram, mendapatkannya dengan akad riba. Kalau kamu ngutangi saya, kamu tak utangi, syaratnya tiap hari kamu ngasih saya gedang godok siji. Misalnya gitu. Ini namanya utang meminta manfaat. Setiap utang yang meminta manfaat adalah riba. Maka ini walaupun ini barangnya aslinya barang halal, tapi karena didapat dengan akad riba, akadnya haram, barangnya juga haram. Kemudian ada lagi akadnya yang haram, tapi barangnya halal. Akadnya haram, tapi barangnya halal. Cuman nilai keberkahannya beda. Kalau akadnya itu betul-betul sah. Contoh gimana? Beli pesen gedang godok. Kemarin sudah kita bahas ya, akad pesanan tidak boleh untuk memesan barang-barang yang proses pembuatannya dari mentah ke matang menggunakan api. Kenapa nggak sah diakati pesan? Karena nggak bisa dibikin sama. Coba kita lihat. Kemudian nanti kita buka sama-sama. Apakah kematangan yang ini dengan yang ini bisa sama persis? Nggak bisa. Gosongnya podo, matangnya sama. Ya ini pesen perkara makanan yang dimasak dengan api ini nggak boleh. Kalau kita tetap melakukan berarti kita berdosa. Jangan dikira melakukan akad salah itu nggak dosa. Harta kita milik Allah, muamalah juga diatur oleh syariat, ibadah juga diatur oleh syariat, pernikahan juga diatur oleh syariat, seluruh kehidupan 24 jam diatur oleh syariat. Maka semuanya harus ikut tertib dari Allah Ta'ala, tertib Islam. Begitu ya? Ini sekedar untuk pembukaan bagi adik-adik ini biar tahu kita ini sekarang sedang belajar muamalah. Fikih muamalah, hukum-hukum syariat fikih yang hubungannya dengan harta, itu namanya muamalah. Bukan nggak? Apakah kata bahasa lainnya adalah transaksi? Bisa. Sama ya? Kemudian ketika kita beli, ini yang biasa sudah pernah ditanyakan yang kemarin di pasar ada. Kita tidak boleh pesan barang yang sudah mentah matang dan sudah menggunakan api.
Artinya pesan di depan itu nggak bisa, tetapi kita dengan bahasa yang lain supaya itu dengan apa yang berbeda. Jadi yang saya lupa. Siapa masih ingat ketika barang ini, makanan ini tidak boleh dipesan, solusinya bagaimana? Monggo. Saya beli pisang itu banyak 100.000, nanti saya ambil Sih, mau yang lain? Buatkan titik. Nah, nanti Mas Arif mungkin bisa melengkapi di belakang. Tanya Mas Arif. Ini kan Mas Arif, ini gedang godok nih nggih. Ini kan tidak sah diakoti pesan. Solusinya bagaimana? Wah itu Mas Arif ini. Janji membeli. Nah, tadi seperti yang disampaikan. Pak, tolong buatkan pisang godok berapa biji nonton ya? 10 biji. Nanti saya beli. Nah terus ketika kita datang mengambil pisang ini, ketika pisang sudah ada di depan kita, barulah itu kita akadi transaksi jual beli. Ya, Pak Haji, karena tadi tanya apakah akad ini maknanya sama dengan transaksi? Ya, bisa. Akad bisa disebut juga transaksi. Kalau dia sedang goreng pisang goreng ya, Jadi, saya beli pisang 10.000, tidak sah. harus buatkan. Kenapa tidak sah? Ini berarti jual beli barang yang sudah ada. Jual beli barang yang sudah ada, barangnya harus ada duluan. Yang mana itu? Ini kan pisang ini bentuknya beda-beda nih, Mak ya. Bukan, ini dalam kondisi dia yang goreng pisang. Iya. Saya beli pisang goreng 10.000. Iya. Terus diakoti di situ, langsung diserahkan uangnya. Nggak sah. Harusnya, Pak, saya beli 10.000. Maksudnya mau beli, Pak, saya mau beli 10.000. Pak, saya mau beli 10.000. Oh ya Mas. Akhirnya dia goreng pada wadah-wadah, ya, dimasukkan, disodorkan ke kita. Nah, ini Mas. Oh ya ini Pak ya, ini 10.000 Pak ya. Ya Mas, ya saya beli. Nah itu baru. Ketika barang sudah jadi, yang ini memang baru itu diakati. Nih. Kalau itu pisang sudah ada di situ, sudah jadi matang. Iya. Di pisang 10.000, pisang sudah ada dalam proses. Iya. Kenapa kok gitu? Berarti mau dijelaskan kenapa? Iya. Pisang sudah ada, Iya. tapi tempe sudah ada. Saya beli pisang atau beli 10.000, pisang sudah ada. Iya. Ini kan bentuknya beda-beda ya. Pisang goreng. Pisang goreng yang bentuknya beda-beda. Ya. Pokoknya pisang itu sudah ada di situ. Iya. Kita datang nih, ini pisang 10.000. Iya. Langsung ambil sendiri misalkan. Oh kalau ambil sendiri jelas ini yang kita beli. Yang kita ambil itulah yang kita beli, kalau itu jelas. Pak, saya beli pisang 10.000. Ambil milih. Lah ketika bayar ini akad. Nah ini Pak, saya beli. Nah. Tapi ketika kita ngomong, Pak, saya beli pisang 10.000. Ini nih pisang yang mana nanti Pak? Nah. Ya yang jelas kan pisang yang di depan. Ngel. Biasanya kita dibeli pisang goreng 10.000 itu. Ambilkan yang jualnya itu. Ya itu belum jelas jumlahnya berapa yang mau dikasihkan ke kita. Kadang-kadang belum jelas dari sisi itunya, kadang-kadang belum jelas
yang bentuknya bagaimana, kadang-kadang nanti kita kecewa gara-gara ada pisang yang jelek. kenyat misalnya ya. Mungkin milih sendiri Ya milih sendiri, kalau milih sendiri jelas. Kalau kita ambil sendiri berarti barang yang kita beli jelas. Ini Pak, saya beli ini Pak. Nah, berapa ini Pak? Pinten niku Mas? 20 biji, nggih 10.000. Nah, sah kalau itu. Ini sudah jelas ini yang mau kita beli. Nih. Berarti selama ini yang misalkan rombong gorengan tuh kita pergi kan ada dia goreng tempe, ada goreng tahu, macam-macam. Mas beli 10.000. Ini apa aja Mas? Campur. Iya. Ngeten solusinya ya itu tadi, Mas mau beli 10.000. Iya. Dia terus jangan dianggap ini akad dulu. Nah, dianggap saja ini permintaan atau janji mau melakukan akad jual beli. Akhirnya dia ambilkan ini itu dimasukkan di wadah. Lah yang di wadah ini yang kita akati. Nih. Ya beli ya. Ya beli ya. Awalnya mau beli ya. Tapi yang sekarang dia lazim Ya. ini bukan teori tapi praktek nyata hati-hati. Kita tuh kalau belanja segala macam, kalau di kantin Temboro bisa dengan umum. Kalau di warung-warung luar kita bawa uang 10.000 langsung beli pisang 10.000. Nanti harus dibungkuskan. Itu yang luar. Kalau di Temboro di sini di kantin ini kita ngambil, dan bawa ke kasir dibayar. Karena sistem terbuka dan tertutup. Kalau di luar itu terbuka. Nonton ya? Monggo Bapak itu, monggo. Kalau Anda kantin kejujuran tak? Nggih. Sebelahnya anak saya itu ambil sendiri, bayar sendiri. Kalau memang dia kembali ambil itu sendiri, ambil susu sendiri gitu. Oh. Itu secara muamalah tidak sah Pak. Karena akad dengan diri sendiri jadinya. Di sana sudah ada harganya 500. Belajar kejujuran. Ini melatih kejujuran. Secara fikih masalah itu kenalan dan akad ini selamat dua-duanya. Ini tidak ada yang dirugikan. Akadnya yang ditulis 500 itu. Mangan saya cerdas. Ini ku akadnya guys. Pokoknya oleh jika panganan jangan diakati jual beli, solusinya begitu. Akad jangan diakati jual beli. Dibolehkan makan pisang kalau ninggal duit 1.000. Ustaz, berarti kalau kita makan mie ayam misalkan Iya, ini Pak. Ini kalau nanti diakati itu jadi tidak sah karena tidak ada lawan akad kita Pak. Akhirnya terjadilah akad dengan diri sendiri jadinya. Makanya itu akadnya oleh jiko. Siapa saja boleh ngambil makanan ini asalkan ninggal uang. Untuk tempe ninggal uang 1.000. Nasi goreng bungkus ninggal uang 3.000. Jadi bukan berat ngambil barang pulang orang yang nggak ada. beda lagi nih. Ngambil barang nanti bayarnya ketika ada orangnya. Ketika bulanan sudah ngumpul di total supaya Bukan koperasi. Iya. Boleh. Ada khilaf, tetapi ada yang membolehkan kalau ini namanya istijrur, ngambil, catat. Nanti di akhir di total. Ini boleh kalau barangnya itu sudah jelas diketahui harga-harganya. Itu ada yang membolehkan. Berikan Mas.
Kan kita kan makan biasanya ya bakso, ya mie ayam, itu berarti seperti itu kan. Pesan makan baru bayar gitu. Nggih. Nggih, itu akadnya di belakang dibolehkan oleh sebagian ulama. Nggih. Walaupun kita belum milih mie yang mana. Tapi kan nanti sudah jelas mie yang disodorkan ke kita itu jadinya. Nanti baru di belakang diakati. Ngaten, maghrib rumiyin khidmat dulu. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.